Halo, ini adalah video pertama saya tentang cyber security. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap domain dan bagaimana mengelola ancaman tersebut. Mari kita mulai penjelasannya. Ada 7 aspek di dalam cyber security domain. Yang pertama, user domain. User domain mencakup pengguna yang mengakses sistem informasi organisasi. Pengguna dapat berupa karyawan, pelanggan, kontraktor bisnis, dan individu lain yang membutuhkan akses ke data. Pengguna seringkali merupakan tautan terlemah dalam sistem keamanan informasi dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data organisasi. Yang kedua, device domain. Device domain ialah komputer desktop, laptop, tablet, atau ponsel cerdas apapun yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga, Local Area Network Domain atau LAN Domain. LAN Domain adalah kumpulan perangkat yang saling berhubungan menggunakan kabel atau gelombang udara. Domain LAN merupakan kontrol keamanan dan akses yang kuat karena pengguna dapat mengakses sistem, aplikasi, dan data organisasi dari domain LAN. Yang keempat, Private Cloud Domain. Private Cloud Domain mencakup server pribadi, sumber daya, dan infrastruktur IT yang tersedia untuk anggota organisasi melalui internet. Yang kelima, Public Cloud Domain. Public Cloud Domain mencakup layanan yang dihosting oleh penyedia cloud, penyedia layanan, atau penyedia internet. Penyedia cloud memang menerapkan kontrol keamanan untuk melindungi lingkungan cloud. Tetapi, organisasi bertanggung jawab untuk melindungi sumber daya mereka di cloud. Yang keenam, fasilitas fisik domain. Fasilitas fisik domain mencakup semua layanan yang digunakan oleh organisasi, termasuk heating, ventilation, air conditioner, air, deteksi api. Domain ini juga mencakup langkah-langkah keamanan fisik yang digunakan untuk menjaga fasilitas. Dan yang terakhir, aplikasi domain. Aplikasi domain mencakup semua sistem aplikasi dan data penting. Selain itu, ini termasuk perangkat keras dan desain logis, apapun yang diperlukan. Organisasi memindahkan aplikasi seperti email, pemantauan keamanan, dan manajemen database ke cloud public. Berikut adalah gambaran dari cyber security domain. Yang pertama, user domain. Yang kedua, device domain. Selanjutnya, LAN domain. Kemudian, private cloud domain. Kemudian, public cloud domain. Kemudian, fasilitas fisik domain. Yang terakhir, aplikasi domain. Ancaman dan kerentanan user domain. Praktik pengguna yang berisiko atau buruk seringkali merusak bahkan sistem keamanan terbaik. Berikut ini adalah ancaman pengguna umum yang ditemukan di banyak organisasi. Yang pertama, tidak ada kesadaran akan keamanan. Pengguna harus menyadari data sensitif, kebijakan dan prosedur keamanan, teknologi, dan tindakan pencegahan yang diberikan untuk melindungi sistem informasi. Yang kedua, kebijakan keamanan yang tidak ditegaskan dengan baik. Semua pengguna harus menyadari kebijakan keamanan dan konsekuensi dari tidak mematuhi kebijakan organisasi. Pencurian data. Pencurian data oleh pengguna dapat merugikan organisasi secara finansial yang mengakibatkan kerusakan pada reputasi organisasi.
atau menimbulkan tanggung jawab hukum yang terkait dengan pengungkapan informasi sensitif. Unduhan yang tidak sah. Banyak infeksi dan serangan jaringan dan stasiun kerja ditelusuri kembali ke pengguna yang mengunduh email, foto, musik, game, aplikasi, program, dan video yang tidak sah ke workstation, jaringan, atau perangkat penyimpanan. Media yang tidak sah. Penggunaan media yang tidak sah seperti CD, drive USB, dan perangkat penyimpanan jaringan dapat mengakibatkan infeksi dan serangan malware. VPN yang tidak sah. VPN dapat menyembunyikan pencurian informasi yang tidak sah. Enkripsi yang biasanya digunakan untuk melindungi kerahasiaan membutakan staf keamanan IT terhadap transmisi data tanpa otoritas yang tepat. Situs web. Situs web yang tidak sah. Mengakses situs web yang tidak sah dapat menimbulkan resiko bagi data, perangkat, dan organisasi pengguna. Banyak situs web meminta pengunjung untuk mengunduh script atau plugin yang berisi kode berbahaya atau adware. Beberapa situs ini dapat mengambil alih perangkat seperti kamera dan aplikasi. Penghancuran sistem, aplikasi, atau data. Penghancuran atau sabotase sistem, aplikasi, dan data yang tidak disengaja atau disengaja menimbulkan resiko besar bagi semua organisasi. Aktivis, karyawan yang tidak puas, dan pesaing industri dapat menghapus data, menghancurkan perangkat, atau salah mengkonfigurasi perangkat untuk membuat data dan sistem informasi tidak tersedia. Tidak ada solusi teknis, kontrol, atau tindakan pencegahan yang membuat sistem informasi lebih aman daripada perilaku dan proses orang-orang yang menggunakan sistem ini. Organisasi dapat menerapkan berbagai langkah untuk mengelola ancaman pengguna. Pertama, lakukan pelatihan kesadaran keamanan dengan menampilkan poster kesadaran keamanan, menyisipkan pengingat dalam salam spanduk, dan mengirim pengingat email kepada karyawan. Edukasi pengguna setiap tahun tentang kebijakan, manual staf, dan pembaruan lingkup pegangan. Batasi akses bagi pengguna hanya untuk sistem, aplikasi, dan data yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Aktifkan pemindaian antivirus otomatis untuk drive media, file, dan lampiran email yang dimasukkan. Nonaktifkan drive CD internal dan port USB. Lacak dan pantau perilaku karyawan yang tidak normal, kinerja pekerjaan yang tidak menentu, dan penggunaan infrastruktur IT selama di luar jam kerja. Aktifkan pemfilteran konten dan pemindaian antivirus untuk lampiran email. Ikat kesadaran keamanan dengan tujuan tinjauan kinerja. Minimalkan izin tulis atau hapus hanya untuk pemilik data. Kemudian, gunakan pemfilteran konten untuk mengizinkan atau menolak nama domain tertentu sesuai dengan kebijakan pengguna yang dapat diterima. Menerapkan prosedur penguncian kontrol akses berdasarkan pemantauan dan kepatuhan. Mengaktifkan pemantauan sistem deteksi intrusi atau sistem pencegah intrusi IDS atau IPS untuk posisi dan akses karyawan yang sensitif. Selanjutnya, ancaman di dalam device domain. Dircode ini menimbulkan ancaman bagi perangkat. Workstation tanpa pengawasan. Workstation yang dibiarkan menyala dan tanpa pengawasan menimbulkan risiko akses tidak sah ke sumber daya jaringan. Unduhan pengguna, file, foto, musik, atau video yang diunduh dapat menjadi kendaraan untuk kode berbahaya.
perangkat lunak yang tidak ditambal. Kerentanan keamanan, perangkat lunak memberikan kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh penjahat dunia maya. Malware, virus baru, worm, dan kode berbahaya lainnya terungkap setiap hari. Media tidak sah, pengguna yang memasukkan drive USB, CD, atau DVD dapat memperkenalkan malware atau berisiko membahayakan data yang disimpan di workstation. Pelanggaran kebijakan penggunaan dan dapat diterima. Kebijakan tersedia untuk melindungi infrastruktur IT organisasi. Organisasi dapat menerapkan berbagai langkah untuk mengelola ancaman terhadap perangkat. Yang pertama, menetapkan kebijakan untuk perlindungan kata sandi dan ambang batas penguncian di semua perangkat. Aktifkan penguncian layar selama masa tidak aktif. Dan aktifkan hak administratif untuk pengguna. Tentukan kebijakan standar, prosedur, dan pedoman kontrol akses. Perbarui dan tambah semua sistem informasi dan aplikasi perangkat lunak. Terapkan solusi antivirus otomatis yang memindah sistem dan memperbarui perangkat lunak antivirus untuk memberikan perlindungan yang tepat. Dan aktifkan semua port CD, DVD, dan USB. Aktifkan pemindaian antivirus otomatis untuk semua CD, DVD, atau drive USB yang dimasukkan. Gunakan pemfilteran konten. Mewajibkan pelatihan kesadaran keamanan tahunan atau menerapkan kampanye dan program kesadaran keamanan yang berjalan sepanjang tahun. Ancaman umum terhadap lokal area network. Berikut ini menimbulkan ancaman bagi lokal area network. Akses LAN yang tidak sah, lemari, kabel, pusat data, dan ruang komputer harus tetap aman. Akses tidak sah ke sistem, aplikasi, dan data. Kerentanan perangkat lunak sistem operasi jaringan. Pembaruan sistem operasi jaringan. Akses tidak sah oleh pengguna nakal di jaringan nirkabel. Eksploitasi data dalam perjalanan. Server LAN dengan perangkat keras atau sistem operasi yang berbeda. Mengelola dan memecahkan masalah server menjadi lebih sulit dan konfigurasi yang bervariasi. Pemeriksaan jaringan dan pemindaian port yang tidak sah. Firewall yang salah dikonfigurasi. Organisasi dapat menerapkan berbagai langkah untuk mengelola ancaman terhadap jaringan lokal. Lemari kabel yang aman, pusat data, dan ruang komputer tolak akses ke siapapun tanpa kredensial yang tepat. Tentukan kebijakan standar, prosedur, dan pedoman kontrol akses yang ketat. Batasi hak akses untuk folder dan file tertentu berdasarkan kebutuhan. Memerlukan frasa sandi atau autentikasi untuk jaringan nirkabel. Terapkan enkripsi antara perangkat dan jaringan nirkabel untuk menjaga kerahasiaan. Menerapkan standar konfigurasi server LAN. Lakukan uji penetrasi pasca konfigurasi. Dan aktifkan pemindaian ping dan port. Ancaman umum terhadap private cloud. Yang pertama, pemeriksaan jaringan dan pemindaian port yang tidak sah. Akses tidak sah ke sumber daya. Kerentanan perangkat lunak, router, firewall, atau perangkat lunak sistem operasi perangkat jaringan. Kesalahan konfigurasi router, firewall, atau perangkat jaringan. Pengguna jarak jauh yang mengakses infrastruktur organisasi dan mengunduh data sensitif. Organisasi dapat menerapkan berbagai langkah untuk mengelola ancaman terhadap private cloud. Yang pertama, nonaktifkan ping, penyelidikan, dan pemindaian port. Menerapkan sistem deteksi
dan pencegahan intrusi. Pantau anomali lalu lintas IP masuk. Perbarui perangkat dengan perbaikan dan tambalan keamanan. Lakukan uji penetrasi pasca konfigurasi. Uji lalu lintas masuk dan keluar. Menerapkan standar klasifikasi data. Terapkan pemantauan dan pemindaian transfer file untuk jenis file yang tidak diketahui. Ada 3 model layanan yang berbeda dari mana organisasi dapat memilih public cloud domain. Yang pertama, software as a service. Model berbasis langganan yang menyediakan akses ke perangkat lunak yang dihosting dan diakses secara terpusat oleh pengguna melalui browser. Contohnya seperti Office 365 dan Adobe Creative Cloud dan Dropbox. Kedua, platform as a service. Menyediakan platform yang memungkinkan organisasi untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasinya pada perangkat keras layanan menggunakan alat yang disediakan layanan. Contohnya, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Heroku, Google App Engine. Yang ketiga, infrastruktur as a service. Menyediakan sumber daya komputasi virtual seperti perangkat keras, perangkat lunak, server, penyimpanan, dan komponen infrastruktur lain melalui internet. Contohnya, DigitalOcean, Amazon Web Service, Cisco MetaCloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine. Berikut ini menimbulkan ancaman bagi public cloud, pelanggaran data, kehilangan atau pencurian kekayaan intelektual, kredensial yang disusupi, repositori identitas federasi adalah target bernilai tinggi, pembajakan akun, kurangnya pemahaman dari pihak organisasi, serangan rekayasa sosial yang memikat korban, pelanggaran kepatuhan. Organisasi dapat menerapkan berbagai langkah untuk mengelola ancaman terhadap public cloud. Yang pertama, autentikasi multifaktor, penggunaan enkripsi, menerapkan kata sandi satu kali, autentikasi berbasis telepon dan kartu pintar, mendistribusikan data dan aplikasi di beberapa zona, prosedur pencadangan data, uji tuntas, program kesadaran keamanan, dan kebijakan. Ancaman umum terhadap fasilitas fisik. Berikut ini menimbulkan ancaman bagi fasilitas organisasi. Yang pertama, ancaman alam termasuk masalah cuaca dan bahaya geologis. Akses tidak sah ke fasilitas, gangguan daya, rekayasa sosial untuk mempelajari tentang prosedur keamanan dan kebijakan kantor. Pelanggaran pertahanan perimeter elektronik, pencurian, lobby terbuka untuk memungkinkan pengunjung untuk berjalan langsung ke fasilitas dalam, pusat data yang tidak terkunci, kurangnya pengawasan. Organisasi dapat menerapkan berbagai langkah untuk mengelola ancaman terhadap fasilitas fisik. Yang pertama, menerapkan kontrol akses dan cakupan TV, sirkuit tertutup, atau CCTV di semua pintu masuk. Menetapkan kebijakan dan prosedur bagi tamu yang mengunjungi fasilitas tertentu. Uji keamanan bangunan menggunakan sarana cyber dan fisik untuk mendapatkan akses secara diam-diam. Terapkan enkripsi rencana untuk akses masuk. Kembangkan rencana pemulihan bencana. Kembangkan rencana kelangsungan bisnis. Lakukan pelatihan kesadaran keamanan secara teratur. Menerapkan sistem pemberian tag aset. Dan yang terakhir, ancaman umum terhadap aplikasi.
Berikut ini menimbulkan ancaman bagi aplikasi. Yang pertama, akses tidak sah ke pusat data, ruang komputer, dan lemari kabel. Waktu henti server untuk tujuan pemeliharaan. Kerentanan perangkat lunak sistem operasi jaringan. Akses tidak sah ke sistem. Kehilangan data. Waktu henti sistem IT untuk waktu yang lama. Kerentanan pengembangan klien, server, atau aplikasi web. Organisasi dapat menerapkan berbagai langkah untuk mengelola ancaman terhadap domain aplikasi. Yang pertama, menerapkan kebijakan standar dan prosedur bagi staf dan pengunjung untuk memastikan fasilitas aman. Lakukan pengujian perangkat lunak sebelum diluncurkan. Menerapkan standar klasifikasi data. Mengembangkan kebijakan untuk menangani perangkat lunak aplikasi dan pembaruan sistem operasi. Terapkan prosedur pencadangan. Kembangkan rencana kelangsungan bisnis untuk aplikasi penting untuk menjaga ketersediaan operasi. Kembangkan rencana pemeliharaan bencana untuk aplikasi dan data penting. Terapkan logging. Demikian penjelasan saya mengenai cybersecurity domain, ancaman umum, dan mengelola ancaman tersebut. Terima kasih.